I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Kritik dan analisis jurnal. Judul Pengembangan Paliatif Community Health Nursing atau PCHN untuk meningkatkan kemandirian keluarga dalam merawat penderita kanker di rumah. Kata kunci perawatan kesehatan masyarakat, paliatif kemandirian keluarga kanker. Penulis Elida Ulfiana, Eka Misbahatul Marah, Prabadian Rachmawati. Step 1, fokus penelitian jelas. Problem. Menurut Depkes RI tahun 2006, kanker masih menjadi penyebab kematian ke-6 akibat penyakit tidak menular di Indonesia. Kemudian menurut Oemiati, Rahajeng, dan Kristanto tahun 2011, di Indonesia setiap tahunnya 100 kasus baru terjadi di antara 1.000 penduduk. Sekitar 70% diantaranya ditemukan dalam keadaan stadium yang sudah lanjut. Menurut Society tahun 2009, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelayanan kedokteran dan asuhan keperawatan bagi penderita kanker yang meliputi berbagai terapi modalitas, yaitu kemoterapi, radioterapi, pembedahan, dan terapi kombinasi, telah terbukti dapat memperpanjang ketahanan hidup penderita dibanding 10 tahun yang lalu. Menurut WHO tahun 2005, perawatan paliatif merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan berkelanjutan untuk penderita kanker. Perawatan paliatif dilakukan secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup dengan meringankan keluhan penderita kanker, memberikan dukungan spiritual dan psikososial mulai dari diagnosa, ditegakkan sampai akhir hayat, serta dukungan pada keluarga yang merasa kehilangan. Menurut Fauci tahun 2011, fokus perawatan paliatif bukan hanya pada penderita tetapi juga keluarga. Perawatan paliatif yang paripurna mencakup berbagai setting mulai dari rumah sakit, perawatan komunitas yang dikelola puskesmas, dan perawatan di rumah atau home care. Akan tetapi, selama ini hanya perawatan paliatif berbasis rumah sakit yang berkembang. Yang berikutnya intervention, penerapan paliatif community health nursing PCHN untuk meningkatkan kemandirian keluarga dalam merawat penderita kanker di rumah. Kemudian comparison intervention, pada penelitian ini tidak terdapat intervensi pembanding. Kemudian outcome, berdasarkan analisis hasil observasi kemandirian keluarga, diketahui bahwa sebelum pelaksanaan PCHN semua responden 7 orang 100% sudah mampu menerima petugas kesehatan dan menerima pelayanan kesehatan sesuai dengan rencana keperawatan. Sementara setelah pelaksanaan PCHN, semua responden 7 orang 100% sudah mampu menerima petugas, menerima pelayanan kesehatan sesuai rencana keperawatan, tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatannya secara benar, dan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai anjuran. Dan terdapat satu responden 14% yang mampu dalam semua aspek kemandirian, termasuk mampu melakukan tindakan peningkatan kesehatan atau promotif secara aktif. Step yang kedua, validitas. Rekrutmen penelitian ini merupakan jenis penelitian pra-eksperimen. Populasi adalah keluarga penderita kanker pasca perawatan yang tercatat di wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo, Kota Surabaya. Sampel diseleksi dari populasi dengan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi. Yang pertama, keluarga adalah salah satu orang terdekat, bisa bapak, ibu, suami, istri, dan anak, yang tinggal bersama dan terlibat aktif dalam perawatan penderita kanker di rumah. Kedua, keluarga berstatus warga tetap di Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dan ketiga, keluarga bisa membaca dan menulis. Sampel dieksklusikan apabila keluarga tersebut tinggal dengan penderita kanker pasca perawatan yang tergantung secara total. Sampel yang didapatkan dari kriteria tersebut sebanyak 7 orang. Yang berikutnya, maintenance. Intervensi yang digunakan adalah palliative community health nursing yang berupa paket kunjungan rumah 3 kali 30 menit oleh perawat komunitas berfokus pada kegiatan promotif dan preventif yang dapat dilakukan secara mandiri oleh keluarga penderita kanker di rumah. Sedangkan variable dependent dalam penelitian ini adalah tingkat kemandirian keluarga dalam perawatan penderita kanker di rumah
yang dinilai dengan lembar observasi tingkat kemandirian keluarga dari Depkes RI tahun 2006. Yang berikutnya, measurement teknik pengambilan sampel yaitu populasi adalah keluarga penderita kanker pasca perawatan yang tercatat di wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo, Kota Surabaya. Sampel diseleksi dari populasi dengan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi. Satu keluarga adalah salah satu orang terdekat, bisa bapak, ibu, suami, istri, dan anak yang tinggal bersama dan terlibat aktif dalam keperawatan penderita kanker di rumah. Yang kedua, keluarga berstatus warga tetap di Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Dan yang ketiga, keluarga bisa membaca dan menulis. Sampel dieksklusikan apabila keluarga tersebut tinggal dengan penderita kanker pasca perawatan yang tergantung secara total. Sampel yang didapatkan dari kriteria tersebut sebanyak 7 orang. Step 3, aplikabilitas. Intervensi pada jurnal ini bisa diaplikasikan pada seluruh pasien kanker yang dirawat di rumah. Dapat juga diaplikasikan pada pasien kanker di rumah sakit. Kesimpulan, yang pertama kelebihan, penelitian ini mudah diterapkan pada pasien. Yang kedua kekurangan, pada penelitian ini tidak mencantumkan SOP yang jelas, tidak mencantumkan metode penelitian yang jelas. Kemudian untuk saran, yang pertama peneliti selanjutnya dapat menyusun jurnal dengan penulisan yang lengkap dan disertai teori-teori yang mendukung untuk memudahkan referensi literatur bagi pasien, tenaga medis maupun peneliti selanjutnya. Saran yang kedua, untuk instansi pendidikan diharapkan memperbanyak referensi perpustakaan, khususnya tentang kontribusi bersyukur dan memaafkan dalam mengembangkan kesehatan mental di tempat kerja untuk digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus bahan masukan pembuatan karya tulis ilmiah. Saran yang ketiga, untuk peneliti diharapkan agar menambah bahan pengetahuan dan wawasan tentang penulis. Anda masih bingung mencari tempat kuliah? Mau mencari tempat kuliah yang terjangkau dan fasilitas yang memadai dengan tenaga pendidik yang profesional? Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau disingkat dengan UNPI adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Manado yang berdiri pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado, tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3, Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan 8 program studi, salah satunya keperawatan. Program studi lainnya ialah profesi nurse, S1 agrobisnis, S1 ilmu hukum, S1 ilmu politik, S1 sastra Inggris, S1 elektro, dan S1 teknik sipil. UNPI sendiri sudah terakreditasi B. Jadi, jangan ragu untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI hebat!